Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Kami di sini dari Komisi Kesehatan GKJ Telogo akan memberikan 5 cara langkah efektif untuk mencegah corona yang sedang menyebar di Indonesia ini, dan kita harus mewaspadai. Dan yang pertama, kita selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, dan setelah berjabat tangan dengan orang di sekitar kita. Kemudian di sini saya akan mengajarkan untuk cara cuci tangan yang baik. Bapak, Ibu, atau saudara semua bisa menggunakan hand sanitizer atau air mengalir. Jangan lupa bila menggunakan air mengalir, tetap menggunakan sabun. Air harus tetap mengalir, jangan di bak atau di ember. Yang pertama, usap kedua tangan kita. Yang kedua, sela-sela jari kita. Yang ketiga, naik turun, caranya di sela-sela juga. Yang keempat, gosok-gosok punggung, mengunci, dan ibu jari menggosok di bagian punggung. Kemudian yang bawah juga menggosok punggung tangan kita. Kemudian putar ibu jari kita menggunakan jari kanan, dan sebaliknya jari kanan diputar menggunakan tangan kiri kita. Kemudian memutar, tangan ini dikunci, diputar sebanyak 8 kali. Hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan sebaliknya juga diputarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian bilas dengan air mengalir, jangan lupa menggunakan sabun. Kemudian yang kedua, menggunakan masker. Menggunakan masker ini jangan terbalik, yang putih, bagian putih di dalam, bagian hijau di luar. Bila Bapak Ibu menggunakan masker tali atau masker kain, diingat-ingat bagian luar mana, bagian dalamnya mana, jangan sampai tertukar. Kemudian pastikan masker ini steril atau bersih, jangan yang sudah digunakan lagi. Dan perlu diingat, bila menggunakan masker seperti ini wajib digunakan 1 kali saja. Bila menggunakan masker kain, setelah digunakan bisa dicuci lagi, menggunakan sabun bisa direndam terlebih dahulu, menggunakan sabun atau pemutih atau yang cukup bersih. Kemudian bila menggunakan ini diingat cara menggunakannya, tempel terlebih dahulu pada permukaan wajah, kemudian talinya dikaitkan dengan telinga. Jangan lupa bagian bawah masker diturunkan. Kemudian bagian atas dirapikan sesuai hidung kita. Nah, begini. Bila menggunakan masker tali, yang ditali terlebih dahulu bagian bawah, kemudian bagian atasnya. Jangan lupa bila menggunakan masker ini sekali pakai. Kemudian dibuang di tempat sampah. Selanjutnya, yang ketiga, menjaga daya tubuh. Daya tubuh kita tetap dijaga. Jangan lupa minum vitamin C, vitamin D, dan jangan lupa juga olahraga. Bisa jalan-jalan pagi di lingkungan rumah atau di halaman, itu disarankan. Bagi bapak-bapak atau saudara sekalian yang merokok, bisa dikurangi terlebih dahulu. Bila bapak-bapak dan saudara mengkonsumsi minuman alkohol, bisa dihentikan terlebih dahulu. Yang keempat,
tidak pergi dari lingkungan rumah kita atau dari kota-kota yang sudah terkena pandemi corona ini, terutama di Semarang, Kota Magelang, kemudian Banyumas dan sebagainya itu sudah terkena. Jadi Bapak Ibu disarankan untuk di rumah saja, jangan pergi kemana-mana selama 14 hari. Kemudian di rumah makan yang cukup, olahraga yang cukup, jangan sampai keluar rumah, dan kita menghindari kontak-kontak fisik dari orang lain, terutama yang belum kenal kita atau orang-orang yang sudah berpergian dari kota yang sudah terkena pandemi tersebut. Selanjutnya yang kelima, menghindari kontak dengan hewan atau orang yang tidak dikenal atau orang yang sudah berpergian setelah berpergian dari kota yang sudah terkena pandemi. Corona ini bisa melalui virusnya bisa melalui hewan, terutama kelelawar, unta, dan virus-virus pada ayam juga bisa. Pada saat ini terutama di desa kita yang banyak ayam-ayam yang mati, kita wajib menghindari tersebut. Bila di rumah Bapak Ibu ada hewan yang mati, terutama ayam atau anjing atau apa yang mati, segeralah untuk dikubur jauh dari rumah kita. Jangan sampai di lingkungan kita, kalau bisa di kebun atau di mana, yang penting tidak dihindari oleh anak-anak. Perlu diingat untuk anak-anak atau bayi, karena mereka belum bisa mengeluhkan apa yang dia rasakan. Jadi khususnya untuk orang tua bisa menjaga kebersihan rumahnya terutama. Yang kedua, bisa selalu cek daya tubuh anaknya yang terutama ya. Daya tahan tubuh yang normal adalah 360 derajat Celcius. Lebih dari itu, segeralah anak untuk dibawa di dokter sekitar atau ahli medis sekitar. Kemudian anak-anak terutama pada bayi, jika bayi sudah badannya terasa panas atau bayi menangis terus-menerus, segeralah Bapak Ibu putra-putrinya segeralah dicek untuk suhunya atau mungkin pilek atau gimana. Virus ini tanda-tandanya adalah terutama demam 36 derajat Celcius ke atas, kemudian batuk kering, kemudian badan terasa panas, dan sesak napas. Jika sesak napas lebih dari 14 hari, segeralah untuk periksa ke rumah sakit atau puskesmas sekitar. Jika badan sudah merasa tidak enak, pusing atau bagaimana, segeralah minum obat. Jika tidak ada obat atau badan sudah merasa tidak enak dirasakan, segeralah untuk periksa di bagian puskesmas atau bagian tenaga kesehatan yang ada di sekitar. Atau bila badan sudah tidak merasa enak begitu, segeralah ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan dari tenaga medis. Jika sudah merasakan badan tidak enak, flu yang sudah melanda begitu, hindari dari keluarga terlebih dahulu. Bisa tidur di kamar terlebih dahulu. Jangan sampai menulari keluarga kita, terutama anak-anaknya, karena anak-anak sangat rawan untuk terkena flu dan panas tersebut. Baik, itu yang dapat saya sampaikan dari Komisi Kesehatan GKJ Telogo. Mungkin informasi tersebut bisa berguna bagi kita semua, dan jangan panik, tetap di rumah untuk menghindari kesehatan kita, terutama diri kita masing-masing. Semoga kita diberikan kesehatan dalam kesehari-harinya. Tetap berdoa, tetap jaga pola makan, pola tidur, pola istirahat yang cukup. Jangan keluar rumah terlebih dahulu. Stay di rumah selama 14 hari. Semoga kita selalu sehat. Terima kasih.